Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu wali santri wisudawan, juga wali santri Kutab Amr bin As, para tamu undangan yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercampur antara bahagia dan haru. Saya berbahagia, anak-anakku sudah mampu menghafal ayat, hadis, juga doa. Itu baru sebagian kita tampilkan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang kami berikan menjadi ladang pahala, menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kami juga berbahagia atas anak-anakku yang sudah diwisuda, setelah ini lulus meninggalkan Kutab untuk belajar kembali di jenjang berikutnya di tingkat sanawi, dan hampir semua sudah diterima di pondok pesantren. Ada 3 anak yang diterima di Rijalul Quran Gunung Pati Semarang setelah lulus seleksi ujian. 1 orang diterima di Iskarima, 1 orang di Ponpes Salman Al Farisi Karangpandan, kemudian juga di Ponpes Al Jabar Gua Kreo Jatibarang Semarang. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dipelajari, adab yang sudah dipelajari bisa dipraktekkan dan menjadi kebanggaan bagi kami ketika nanti di madrasah, di sanawiyah, mereka mampu menerapkan adab-adabnya. Tentunya yang paling berbahagia hari ini selain asatidah dan ustadzat adalah para orang tua, dan inilah kebahagiaan yang dirayakan. Jadi nanti pakaian boleh dibawa pulang. Mungkin nanti mau foto-foto, mau diajak kemana, syukuran dulu. Kemudian besok pas masuk yang hitam dikembalikannya, tapi yang ada namanya tetap milik santri ya. Jadi yang jubah hitam adalah donasi dari Bapak Bambang Manajendra Barakallahu Fikum, dan akan dipakai juga untuk adik-adik kelasnya ya. Nanti setelah masuk baru dikembalikan, karena momen ini sangat membahagiakan bagi Bapak Ibu yang punya putra putri banyak. Tentunya setiap kali menghadiri acara seperti ini, nanti tingkat sanawi, tingkat aliyah, juga tingkat lebih tinggi lagi. Dan sebagaimana Ustadz Budi Azhari menyampaikan bahwa wisuda ini adalah tradisi Islam, bukan milik non-Islam. Jadi ini merupakan peninggalan sejarah ulama-ulama terdahulu. Mereka bangga menggunakan kebesaran, dan kita lihat kalau ada syekh-syekh Timur Tengah datang ke Indonesia mesti pakai jubah kebesaran, karena ini adalah kebanggaan. Dan juga jubah inilah yang nanti juga kita bayangkan pada saat Bapak Ibu nanti di akhirat menerima mahkota kemuliaan dari putra putrinya, dan disaksikan oleh seluruh makhluk, dan akan dipakaikan mahkota kemuliaan untuk ayah bundanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kebahagiaan yang tak terkira. Berikutnya
tentunya kami para asatidz juga banyak kesalahan. Hanya sedikit sekali secuil ilmu yang kita berikan kepada santri, secuil adab. Bapak Ibu bisa melihat adab sedikit. Nah, ini yang di depan ini contoh ya. Jadi kalau sudah lebih dari setengah jam udah nggak betah ya. Jadi itulah betapa beratnya mendidik dan melatih adab para santri. Jadi ilmu yang sedikit, secuil ilmu yang kami berikan kepada santri, mudah-mudahan bermanfaat, berkah hidupnya, umurnya, juga menjadi pahala jariah bagi kami, juga bagi kedua orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, izinkan sedikit kami beri nasihat kepada anak-anakku. Semoga nanti ketika kalian di jenjang berikutnya ingat sama Ustadz, nasihat dari Ustadz apa, kemudian nanti kalian akan, kalau Ustadz kangen akan saya panggil ya. Jadi tentunya saya kangen sekali karena sudah dekat sekali sama mereka. Hampir kalau Ustadz Mi saya menciumnya, saya memeluknya, dan saya sayang sama semuanya. Jadi pasti saya akan merindukan kalian semua. Jadi nanti kalau Ustadz memanggil harus datang ya. Mungkin setahun sekali pada saat adik-adiknya di wisuda nanti bisa hadir, atau di saat kesempatan diminta oleh gurunya hadir harus hadir. Nasihat ini saya ambilkan dari kitab Ayyuhal Walad Imam Al-Ghazali. Di sana ada kisah tentang Hatim bin Al-Asam. Nasihat ini juga saya berikan di stop map di santri, nanti bisa diingat. Tentang seorang anak yang sudah belajar ilmu belasan tahun atau puluhan tahun, kemudian tidaklah mendapatkan ilmu kecuali 8 perkara. Tetapi saya akan singkat menjadi 5 perkara saja. Yang pertama, anak-anakku, nasihat Ustadz yang pertama, cintailah sesuatu yang abadi dan kekal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan Hatim, aku melihat semua orang mencintai. Yang mencintai seseorang, mencintai harta, kedudukan. Sebagian mereka meninggalkan saya setelah saya sampai di sakaratul maut, setelah saya sampai di liang lahat. Tidak ada yang menemani, maka aku jadikan Allah dengan cara berbuat baik sebagai cinta abadi aku. Itulah anak-anakku sekalian. Jadi amal soleh itulah yang akan menemani kalian di alam kubur di saat semua orang tidak akan menemani. Nasihat yang kedua, melawan hawa nafsu. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut pada kedudukan Rabb-nya dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka taman surga menjadi tempat tinggalnya. Ketahuilah anak-anakku sekalian, nafsu itu harus dilawan. Jadi bukan diperturutkan, bukan dituruti keinginannya, tapi harus dilawan. Siapa yang mampu melawan hawa nafsunya, maka dia akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang ketiga, jadikanlah dirimu di sisi Allah memiliki kedudukan yang istimewa. Sebagaimana Hatim berkata, saya melihat semua orang menghargai dan meninggikan barang berharga apapun, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang Anda miliki akan lenyap,
dan apa yang di sisi Allah akan terus kekal dan abadi. Maka anak-anakku, jadikanlah segala sesuatu yang kalian miliki diberikan kepada Allah sehingga akan kekal abadi, baik harta, umur, waktu, dan segala potensinya. Maka apa yang diberikan kepada Allah akan tetap kekal, dan apa yang kalian pakai, kalian gunakan akan sirna atau akan fana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri-santriku, anak-anakku yang Ustadz cintai, Ustadz sayangi, Ustadz banggakan. Yang keempat, bagianmu adalah untukmu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kamilah yang membagi mata pencaharian yang mereka miliki dalam kehidupan dunia. Segala sesuatu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah dijamin. Apa yang ada di tangan kalian berarti milik kalian. Apa yang tidak ada di tangan kalian bukan milik kalian. Jangan mengambil barang milik orang lain. Jangan iri, jangan dengki dengan apa yang dimiliki orang lain. Karena Allah sudah membagi manusia sebagaimana Allah membagi amal, dan seperti itu pula Allah membagi dunia. Terakhir, nasihat Ustadz kepada kalian, anak-anakku tercinta, jadikanlah setan sebagai musuh bagimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syaitana lakum aduun fattahiduhu aduwan. Sesungguhnya setan musuh bagimu, maka ambillah ia sebagai musuh. Sebagaimana perkataan Hatib, Allah pasti benar bahwa musuh satu-satunya adalah setan. Maka aku tidak boleh menjadikan siapapun sebagai musuh. Anak-anakku sekalian, kalian tidak boleh bermusuhan dengan siapapun, tidak boleh berkelahi, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh menghina, tidak boleh mencemooh, dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan yang jelek. Kenapa? Karena tidak ada di antara manusia yang menjadi musuh kecuali setan yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah setan sebagai musuh bagimu. Anak-anakku, teruslah belajar dan selalu belajar. Terus membaca, teruslah berkarya. Jangan sampai berhenti sebelum kalian menginjakkan kaki di surga. Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, barang siapa yang tidak mau merasakan lelahnya belajar, maka kalian akan merasakan penyesalan seumur hidupmu. Maka terus belajar, terus berkarya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidupmu, umurmu, amalku, dan ridha Allah selalu menyertainya. Demikian Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.